Dalam frame otak banyak orang yang menyudutkan Gus Yakut hari ini, menempatkan seolah-olah anjing itu makhluk yang jahat, makhluk yang najis, makhluk yang hina, makhluk masuk neraka gitu, seolah-olah begitu. Jangan terlalu merasa lebih suci dari anjing. Anjing sama-sama makhluknya Tuhan. Allah menciptakan anjing, ada gunanya, ada manfaatnya. Bahkan anjing bisa menjadi penjaga kita yang sangat setia. Anjing bisa masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, sedang sangat ramai sekali trending topik terkait dengan Gus Yakut, Menteri Agama kita, terkait dengan kata anjing. Gus Yakut disudutkan dengan begitu keras, begitu sadis, begitu tajam, tidak hanya oleh para kelompok-kelompok pembenci pemerintah biasa, pembenci NU, tapi juga beberapa dari mungkin orang-orang dalam NU sendiri. Pasalnya yang belum tahu saya kasih tahu bahwa terkait dengan pembatasan dan aturan toa di masjid, Gus Yakut itu ketika ditanya wartawan diantaranya menjelaskan, Gus Yakut memberikan contoh lain adanya gangguan suara. Dia mencontohkan ketika ada sebuah rumah, kanan kirinya memelihara anjing dan dalam waktu bersamaan menggonggong semua, pasti akan menimbulkan gangguan. Tidak hanya anjing, Gus Yakut juga menyebutkan suara-suara yang lain lah, suara apapun itu ketika keras berbarengan tentu akan menimbulkan gangguan, intinya itu. Tetapi oleh para pembenci ini, framingan itu sangat menyudutkan, seolah-olah bahwa Gus Yakut itu biadab, Gus Yakut itu kurang ajar dengan menyamakan masjid suara azan dengan anjing, seolah-olah begitu framingnya. Padahal kalau yang saya pahami tidak begitu. Gus Yakut tidak menyamakan suara azan dengan anjing, hanya memberikan contoh lain, gitu, mungkin agar mudah dipahami. Sedang menjadi gorengan, Gus Yakut dianggap telah menistakan adzan, Gus Yakut dianggap telah melukai hati umat Islam. Bisa. Bahkan ada yang mengatakan, katanya Gus Yakut menyamakan bahwa masjid dikelilingi anjing. Sungguh sangat berlebihan dan framingan yang jahat. Padahal tidak begitu. Nanti saya screenshotkan baca sendiri nih penggalan kalimatnya Gus Yakut. Satu itu ya, itu yang sedang terjadi. Yang kedua, sambil membaca komentar-komentar tentang hal tersebut, baik di media sosial, di grup-grup WA maupun yang ada di Twitter ya, saya sedikit merenung. Seolah-olah anjing itu ditempatkan sebagai makhluk yang hina-dina. Seolah-olah anjing disudutkan sebagai penjahat, makhluk yang hina, atas komentar-komentar itu, sehingga tidak terterima ketika Gus Yakut memberikan contoh suara anjing di sekitar rumah dengan suara keras. Apakah ada dalil yang mengatakan bahwa anjing itu makhluk yang jahat, makhluk yang hina itu? Apakah Anda yakin bahwa Anda itu akan masuk surga ini yang menghina-hinakan anjing itu ya? Yes, menurut saya Anda itu menghinakan anjing karena tidak terima Gus Yakut memberikan contoh kegaduhan dengan suara anjing itu. Coba seandainya Gus Yakut mengambil contoh suara yang lain, suara binatang yang lain, suara kuda misalkan, suara ayam misalkan, menimbulkan kegaduhan di sebuah rumah, apakah Anda akan bereaksi begini? Saya yakin tidak. Artinya apa? Di dalam frame otak
Banyak orang yang menyudutkan Gus Yakut hari ini menempatkan seolah-olah anjing itu makhluk yang jahat, makhluk yang najis, makhluk yang hina, makhluk masuk neraka gitu, seolah-olah begitu. Padahal kan tidak demikian. Anjing makhluknya Allah Subhanahu wa taala, makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Bahkan ada anjing yang dikisahkan masuk surga dan itu diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi. Ada anjing yang masuk surga dengan tuannya. Mengapa? Karena kesetiaan menjaga tuannya tidur di goa, yaitu yang disebut Ashabul Kahfi. Dijamin masuk surga anjing itu. Artinya apa? Anjing juga punya potensi masuk surga. Tetapi bahwa anjing diceritakan bisa masuk neraka, saya belum pernah dengar loh. Kalau ada yang pernah dengar, silakan tulis di kolom komentar. Tapi bahwa manusia masuk neraka itu banyak. Selain manusia juga berpotensi masuk surga, berpotensi juga masuk neraka. Tapi bahwa anjing dikisahkan sebagai makhluk jahat, hina yang masuk neraka, saya belum pernah dengar itu. Tapi kalau anjing dikisahkan sebagai makhluk yang setia, penjaga manusia, bisa masuk surga, ada. Itu Al-Quran. Beberapa kali disebutkan kata anjing itu di surat Al-Kahfi. Sehingga jangan sok suci lah Anda. Menganggap seolah-olah anjing itu makhluk jahat, sehingga nggak terima protes. Gus Yakut mencontohkan suara bising dengan suara anjing. Belum tentu Anda lebih mulia dari anjing. Ya, sekali lagi belum tentu nih Anda yang menghina-hina anjing hari ini, yang memprotes Gus Yakut hari ini. Belum tentu Anda besok mati masuk surga. Sementara anjing bisa jadi masuk surga. Tapi bahwa kalian yang menghina-hinakan banyak orang, bisa jadi masuk neraka. Lebih mulia mana coba? Jangan sok suci. Makhluknya Tuhan sama-sama kok. Lagi pula kan Gus Yakut tidak menyamakan suara azan dengan suara anjing. Hanya memberikan contoh lain. Juga suara-suara yang lain dalam satu tempat. Kecuali Gus Yakut melarang azan. Enggak dilarang, hanya diatur demi keharmonisan bersama. Dan itu real, semua orang mengalami itu. Suara kucing pun begitu sama. Saya punya kucing perempuan, kalau pas musim kawin ada 5-4 kucing berebut, bertarung, suaranya keras-kerasan, sangat terganggu lah, ngevlog suara kucing itu. Jadi konteksnya kan itu, jangan gagal fokus, malah pindah fokus ke suara anjing. Konteksnya kan bagaimana kita mengharmoniskan situasi, mengharmoniskan lingkungan dengan mengatur suara azan. Karena kita hidup berdampingan dengan banyak umat agama lain, tidak hanya umat muslim. Ya tidak hanya umat yang lain lah, umat muslim pun sendiri kalau suara azan terlalu keras di depan telinga. Masjid di sekitar rumah ada 3-4 masjid, suara azannya keras-keras semua pakai toa. Mending kalau serentak selesai. Kalau yang terjadi kan nggak selalu serentak. Sini selesai, sini mulai. Sini selesai, mulai lagi berurutan masing-masing 5 menit, 5 kali 5 udah 25 menit kan begitu. Kontennya kan diatur bagaimana agar aman, nyaman, damai semuanya kan begitu. Ya sekali lagi jangan terlalu merasa lebih suci dari anjing. Anjing sama-sama makhluknya Tuhan. Allah menciptakan anjing, ada gunanya, ada manfaatnya. Bahkan anjing bisa menjadi penjaga kita yang sangat setia. Anjing bisa masuk surga. Tapi kita selain bisa masuk surga, juga bisa masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Tapi kita belum menemukan cerita anjing masuk neraka atas kejahatannya. Yang adalah anjing masuk surga karena kebaikan dan kemuliaannya. Itu aja ya untuk peringatan bagi kita semuanya. Seolah-olah kok menjadi manusia tingkat malaikat, tingkat dewa yang pasti masuk surga. Kalau manusia yang tingkat dewa, wali masuk, dipastikan dijanjikan masuk surga, saya kira tidak akan menghina-hinakan anjing begitu. Ya saya katakan Anda sedang menghinakan anjing, bukan menghinakan Gus Yakut. Karena tidak terima Gus Yakut memberikan contoh lain atas gangguan kebisingan suara dengan makhluk bernama anjing ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.